Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar Directions Live Online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamil sebagai host DLO pada siang hari ini. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya pada website kami yang akan tersedia di minggu depan. Baik, webinar kali ini mengambil judul ArcGIS Maps SDKs untuk pengembangan aplikasi seluler, di mana akan dibahas mengenai bagaimana membangun aplikasi pemetaan natif menggunakan ArcGIS Maps SDKs di berbagai perangkat, baik itu ponsel, kemudian tablet, ataupun komputer. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga akan mengeksplor begitu perangkat open source yang menyediakan kemampuan siap pakai yang dapat disesuaikan untuk alur kerja pengumpulan data, dan pengenalan ArcGIS Map SDK sendiri for Flutter guna membangun aplikasi iOS dan Android. Bapak Ibu sekalian juga akan melihat kisah sukses developer dalam membangun aplikasi inovatif dengan pola kerja yang fleksibel untuk bekerja secara offline, kemudian terintegrasi dengan sistem bisnis, serta visualisasi dari AR atau VR, seperti itu. Ya, pembicara kita kali ini yaitu Mas Ahmad Asrori atau Mas Asrori sebagai Mobile Application Developer di Esri Indonesia. Mas Asrori memiliki keahlian dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan aplikasi seluler untuk platform Android dan iOS. Sebagai pemegang sertifikasi Esri Developer, Mas Asrori menguasai bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, Dart, dan Flutter. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai webinar ini. Saya serahkan kepada Mas Asrori. Silakan, Mas Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ArcGIS Maps SDK untuk pengembangan perangkat seluler. Agenda pada siang hari ini, yang pertama kita mulai dari introduction terlebih dahulu. Untuk introduction-nya SDK, apa sih SDK itu? SDK merupakan singkatan dari Software Development Kit, merupakan suatu koleksi berisi tools atau bisa disebut library yang dapat digunakan oleh developer untuk membuat aplikasi pada platform tertentu. Untuk ArcGIS Maps SDK sendiri merupakan suatu kumpulan tools yang dapat digunakan oleh developer dalam membangun custom aplikasi dengan memanfaatkan capabilities dari ArcGIS seperti mapping, spatial analysis, serta geographic data visualization. Untuk berikut beberapa jenis ArcGIS Maps SDK yang dapat digunakan di berbagai platform. Untuk web ada ArcGIS Maps SDK JavaScript, untuk mobile ada Android, Kotlin, kemudian untuk mobile iOS bisa menggunakan Swift, dan ada juga untuk platform desktop bisa menggunakan .NET atau Java. Nah, kemudian untuk mobile sendiri ada yang untuk multi-platform Qt dan Flutter yang baru dirilis versi beta di bulan April tahun 2024 ini. Untuk key feature dan capabilities dari ArcGIS Maps SDK sendiri ada cukup banyak ya. Kita bisa lihat di layar ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan untuk geocode address, kemudian routing, navigate, kemudian edit feature, display map, maupun visualisasi dalam 3D, serta untuk offline editing. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload sampel aplikasi yang sudah dibuat oleh tim Esri untuk mencoba beberapa fitur yang saya sebutkan sebelumnya. Terdapat di Play Store untuk Android dan App Store untuk platform iOS.
Pada kali ini kita akan berfokus pada ArcGIS Maps SDK for Kotlin. Berikut minimum spesifikasi handphone yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi yang menggunakan ArcGIS Maps SDK untuk Kotlin. Nah, kemudian langkah-langkah untuk instalasi dan setup ArcGIS Maps SDK for Kotlin. Yang pertama ini kita perlu sign up pada ArcGIS Location Platform. Kemudian kita menginstal dependencies-nya. Di sini saya menggunakan Android Studio untuk code editornya. Kemudian setelah kita instalasi Android Studio-nya, kita create project dan install dependencies ArcGIS Maps SDK-nya. Setelah itu kita perlu untuk mengenerate access token menggunakan ArcGIS Location Platform. Nah, saya akan menemukan untuk proses install dan setup. Nah, yang pertama di sini kita perlu sign up pada ArcGIS Location Platform. Kita bisa isikan identitas, kemudian email, kemudian kita masukkan username beserta password. Di sini kita perlu memasukkan, di sini kita akan membuat suatu portal, jadi kita bisa masukkan portal URL yang kita mau buat. Nah, setelah proses sign up selesai, kita akan mendapatkan email untuk aktivasi account. Jadi kita bisa aktivasi account, lalu kita login menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Nah, di sini halaman ArcGIS Location Platform kita sudah masuk ke dashboard-nya. Kita perlu melengkapi info dari organization dan industri. Kita finish. Setelah kita selesai melakukan registrasi pada ArcGIS Location Platform ini, yang selanjutnya itu kita perlu instalasi Android Studio-nya. Nah, kita bisa buka halaman untuk mendownload terlebih dahulu di developer.android.com. Kita sesuaikan dengan operating system yang kita pakai. Kita download. Nah, setelah di-download, kita install. Nah, di sini Android Studio sudah terinstall. Langkah selanjutnya itu kita bisa create project baru. Kita create project, kemudian kita tunggu, kita masukkan nama aplikasinya. Nah, di sini proses pembuatan project sedang berlangsung. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini projectnya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita install dependencies dari ArcGIS Maps SDK. Nah, kita copy dari halaman ini. Kita masuk ke build Gradle di bagian modul add. Nah, kita copy dependencies-nya, kita masukkan ke build Gradle di modul add. Setelah itu kita masuk ke setting Gradle untuk menambahkan Maven dari S3 Factory.
Nah, di sini setelah kita tambahkan, baru kita sign project-nya untuk mendownload library dari ArcGIS Maps SDK. Nah, setelah proses ini selesai, kita bisa mencoba untuk membuat suatu simple aplikasi ya untuk menampilkan peta. Di sini nah, di sini kita membuat aplikasi untuk menampilkan peta. Kemudian kita tambahkan untuk initial view menggunakan koordinat yang kita tentuin. Kita atur scale-nya mau seberapa besar. Nah, di sini kita coba running, ternyata untuk menggunakan ArcGIS Maps SDK ini, kita perlu menaikkan versi minimum SDK yang kita pakai jadi versi 26. Kita bisa masuk ke build Gradle dan mengubah minimum SDK-nya menjadi versi 26. Kemudian kita coba running kembali project-nya. Nah, di sini sudah bisa running, tapi maps-nya belum tampil karena kita masih ada satu step lagi yang harus dilakukan, yaitu setup APK. Jadi untuk mendapatkan APK, tadi kan kita yang pertama sudah sign up di ArcGIS Location Platform. Nah, di sana kita bisa mengenerate APKs untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, setelah APKs-nya kita berhasil kita buat, kita masukkan ke dalam code di dalam sini. Nah, di sini map-nya udah muncul ya. Untuk proses generate APK-nya sendiri, karena per bulan Juni kemarin terjadi banyak updates gitu ya untuk ArcGIS Developer Dashboard ini. Jadi untuk proses generate-nya kita akan coba melakukan menggunakan versi yang terbaru. Nah, di sini setelah kita berhasil masuk ke dalam location platform ini, kita bisa membuat APK baru di sini. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu kita pertama masuk ke dalam portal yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita create new item. Create new item, kita pilih APK credential. Kita next. Selanjutnya kita set expiration date-nya. Kita next kembali, kemudian kita atur privilege. Jadi APK ini dapat digunakan untuk menampilkan apa. Di sini kita aktifkan semua. Nah, kemudian kita masukkan titel dari APK-nya. Nah, setelah itu proses generate bisa selesai dan kita bisa menggunakan APK-nya ke dalam aplikasi yang akan kita buat.
Nah, di sini tadi. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan suatu grafik point untuk melihat udah bisa jalan. Tambahkan simbol, point, kita set koordinatnya. Kita coba running kembali. Nah, di sini poinnya udah kelihatan ya, titik merah. Nah, bisa dikatakan kalau proses instalasi ArcGIS Maps SDK ini udah bisa digunakan dan berhasil. Oke, selanjutnya yaitu terkait license. Jadi untuk ArcGIS Maps SDK ini terdapat 4 level license. Yang pertama itu Light, Basic, Standard, dan Advanced. Untuk versi Light, ini bisa digunakan untuk melihat konten dari portal, melakukan geocoding dan routing, serta visualisasi 2D maupun 3D data, melakukan edit public feature. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk level basic, ini memiliki kapabilitas untuk melakukan editing secure feature, melakukan pembuatan dan editing mobile geodatabase lokal, serta membuat navigation experience menggunakan route tracker API. Untuk level standar, ini memiliki kapabilitas untuk akses lokal data seperti shapefile, geopackage, PNC layer, local raster layer, serta melakukan interface interaktif 3D visual analysis. Nah, selain dari 4 level tadi, terdapat juga extension license. Yang pertama itu ada analisis yang dapat digunakan untuk melakukan calculate surface area dan find closed facility menggunakan local network dataset. Kemudian ada advanced editing yang dapat digunakan untuk create view branch in branch version geodatabase serta editing network feature in utility network. Serta dapat digunakan untuk validate topologi di dalam utility network. Yang ketiga ini ada StreetMap Premium yang dapat digunakan untuk display maps dengan high quality cartography. Dapat juga digunakan untuk offline mobile map package serta offline geocode serta routing. Terdapat 2 cara untuk menggunakan license. Yang pertama itu menggunakan license string, dan yang kedua itu menggunakan user authentication workflow. Nah, untuk penggunaan license string, kita bisa langsung tanam gitu ya license stringnya ke dalam aplikasi kita. Pada saat user menggunakan aplikasi tersebut nanti tidak perlu autentikasi kembali. Nah, yang kedua ini dengan menggunakan authentication workflow. Jadi setelah user itu login, nanti bakal dibaca user tersebut mempunyai license apa, levelnya apa gitu. Jadi setelah terbaca license-nya, kemudian kita set ke dalam aplikasi. Untuk mendapatkan license, yang pertama untuk license string ini untuk level yang light, kita bisa langsung sign up ya, seperti yang udah kita demoin tadi, menggunakan ArcGIS Location Platform. Sedangkan untuk yang basic, standar atau advance, kita bisa mendapatkannya dengan melakukan pembelian ArcGIS Runtime Development Packs. Sedangkan untuk yang user authentication ini dapat didapatkan dengan melakukan assignment license pada halaman portal oleh administrator. Kemudian kita melakukan sign in di dalam aplikasinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case yang pernah dibuat
di Indonesia. Yang pertama ini use case ini memiliki latar belakang untuk melakukan survei di lapangan secara real time dengan video call serta terdapat fitur untuk melacak posisi surveyor sehingga dapat meminimalisir fraud atau kesalahan ketika proses survei dilakukan. Untuk workflow-nya sendiri, yang pertama itu kita perlu setup room name yang akan digunakan untuk melakukan video call. Kemudian terdapat admin dan surveyor yang join pada room yang sama. Kemudian surveyor akan menuju ke spesifik area yang sudah ditentukan dan menunjukkan fasilitas yang ada di lapangan. Kemudian proses survei selesai. Di sini ada videonya. Terdapat admin yang berada di back office, serta di kanan ini ada surveyor yang ada di lapangan. Nah, di bawah sini terdapat map dengan koordinat yang ditampilkan ini, koordinat dari si surveyor ketika melakukan pergerakan. Dia akan melakukan generate atau tracking di bawah sini. Jadi, dari back office dapat melihat pergerakan dari surveyor. Kemudian untuk use case yang kedua, ini terdapat aplikasi untuk display 3D object dalam augmented reality. Jadi aplikasi ini memiliki latar belakang untuk melakukan aset monitoring di lapangan sehingga surveyor atau pekerja lapangan dapat dengan mudah memvisualisasikan 3D aset serta mengetahui atribut dari objek yang ada di lapangan. Untuk workflow sendiri, yang pertama itu perlu dibuat 3D scene service menggunakan ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Kemudian kita publish service-nya dan kita select konten menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita login menggunakan akun portal. Kemudian kita pilih konten yang ada di sini untuk divisualisasikan dalam augmented reality. Nah, kita bisa lihat objeknya ada di lapangan seperti ini. Kita bisa pilih atau klik salah satu objek untuk melihat atribut dari objek tersebut.
Nah, di sini atributnya kita bisa lihat dari objek yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya, untuk use case yang ketiga ini, integrate mobile app and GeoAI, jadi memiliki latar belakang untuk melakukan pelaporan kejadian kecelakaan di jalan tol menggunakan voice recording, sehingga proses pelaporan dapat dengan cepat dilakukan tanpa harus mengisikan form yang ada. Untuk workflow-nya sendiri, yang pertama itu kita perlu melakukan record voice dengan spesifik keyword yang udah kita tentuin. Kemudian dari voice yang udah kita record akan di-convert menjadi teks, dan teksnya itu bakal diekstrak ke dalam form yang ada. Kemudian kita submit. Ini contoh aplikasinya. Ini kita record. Nah, ini recording lagi sedang berjalan. Nah, ini setelah proses recording selesai, kemudian di-convert menjadi teks, dan teksnya ini diekstrak ke dalam form yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat juga koordinat dari lokasi kejadiannya ada di mana. Kemudian kita bisa tambahkan attachment atau foto. Setelah itu kita submit. Nah, setelah di-submit nanti laporannya bakal masuk ke halaman dashboard ini untuk melihat total kecelakaannya, kemudian lokasinya di mana, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Mas Asrori atas penjelasannya. Menarik sekali begitu ya penjelasan dari Mas Asrori. Ini saya sedikit merecap begitu ya sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Tadi juga begitu banyak dijelaskan oleh Mas Asrori mengenai tipe ArcGIS Map SDK seperti JavaScript gitu, kemudian untuk Kotlin, Swift dan sebagainya. Kemudian juga kapabilitasnya cukup banyak begitu ya, seperti geocode address, kemudian untuk menentukan rute dan sebagainya. Tadi juga ada beberapa demo begitu ya untuk secara detail terkait cara menginstal ArcGIS Map SDK ini melalui demo yang sudah ditunjukkan, serta juga terdapat beberapa demo mengenai use case penggunaannya begitu ya, seperti integrasi dengan third party library, kemudian use case mengenai augmented reality, dan juga mengintegrasikan mobile app dan GeoAI. Gitu. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan via chat melalui panel questions di panel GoToWebinar seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di layar. Ya, sebelum pertanyaan dijawab begitu ya oleh Mas Asrori sendiri, saya informasikan pula bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih dalam mengenai mobile apps ini, bisa men-scan QR code untuk customize solution dan akan dihubungi oleh tim solution specialist kami. Kemudian juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp community kami, bisa men-scan QR code yang sudah tertera untuk mendapatkan info terupdate seputar teknologi terkini dari Esri. Seperti itu. Baik. Sambil menunggu pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan Mas Asrori. Saya bacakan ya, Mas. Apa yang menjadi tantangan atau kendala untuk menggunakan ArcGIS Map SDK dalam pengembangan aplikasi mobile? Baik, silakan Mas Asrori dijawab. Baik, untuk kendala serta tantangan sendiri dalam penggunaan ArcGIS Maps SDK ini,
Yang pertama ini terkait spesifikasi hardware yang cukup tinggi ya. Untuk mapping, kemudian rendering 3D, bisa dikatakan dapat berjalan dengan lancar itu harus menggunakan HP dengan spesifikasi yang mid-range ataupun yang high-end gitu. Kalau untuk sekelas entry level itu agak kurang dapat berjalan dengan lancar aplikasinya. Nah, kemudian ketika mau masuk production, maka akan di-generate APK. Nah, ketika kita install atau menggunakan ArcGIS Maps SDK ini, ukuran dari APK tersebut akan menjadi sangat besar, bisa sampai 100 MB lebih. Nah, ini dikarenakan SDK-nya itu ditulis menggunakan C++, jadi terdapat banyak modul juga di dalamnya, sehingga menyebabkan ukuran dari APK-nya itu sendiri menjadi sangat besar, seperti itu. Mungkin itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Asra jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Daniel. License pricing-nya bagaimana? Perpetual atau subscription, dan per aplikasi atau per user? Seperti itu. Oke. Untuk license sendiri, ini mengikuti dari pricing yang user di portal ya. Kemudian kalau untuk perpetual atau subscription, dan per aplikasi atau per user. Jadi kalau license ini bakal nempel ke user, jadi bukan per aplikasi. Jadi kita bisa bikin banyak aplikasi menggunakan username yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah dukungan library untuk Java sama seperti Kotlin yang tadi disampaikan? Oke. Untuk versi Java sendiri sebenarnya untuk versi yang sebelum 200.4 itu memang ada dan masih bisa diakses sampai sekarang. Namun untuk versi yang terbaru memang sudah tidak disupport lagi oleh Esri, jadi lebih fokus untuk versi Kotlin, sehingga untuk yang versi Java itu terakhir ada di versi 100.5. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Muharam. Mas, kalau boleh tahu untuk SDK Mobile selain Kotlin, apakah ada seperti Flutter, dan kalau ada boleh diberitahu kapan rilisnya? Yang saya tahu untuk Flutter ada sebagian library di website Flutter, akan tetapi belum official dari ArcGIS. Ya. Untuk ArcGIS Maps SDK Flutter sebenarnya sudah dirilis bulan April tahun 2024 kemarin untuk versi beta. Jadi belum bisa digunakan secara umum atau untuk production belum bisa. Ini untuk proses pada fase development. Mungkin kedepannya bakal dirilis untuk versi yang stabilnya, cuma untuk saat ini masih terbatas untuk secara kapabilitas, kemudian juga untuk environment development juga masih terbatas, hanya bisa digunakan untuk platform macOS. Jadi kita development untuk menggunakan Windows itu belum support untuk Flutter SDK ini. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan, yang versi Lite, apa bisa consume map service tanpa portal? Consume? Map service tanpa portal. Untuk yang versi Lite berarti ya, itu bisa digunakan untuk melakukan consume service tanpa portal dengan cara menggunakan licensing tadi, jadi tanpa menggunakan authentication workflow dengan menggunakan license stream. Jadi license stream-nya kita masukin ke dalam aplikasi, jadi tanpa menggunakan akun portal kita bisa mengkonsum dari service sendiri.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada dari Pak Saiful Mila. Jika data spasialnya lumayan besar, apakah nantinya akan berkendala terhadap aplikasinya seperti lemot dan sebagainya? Dan apakah sudah cukup dengan minimum hardware yang sudah disebutkan tadi? Jika data tersebut disimpan dalam local storage ya, itu akan mempengaruhi kualitas atau performa dari aplikasinya itu sendiri. Kalau misalnya datanya itu dari server, itu karena kita mengakses datanya menggunakan service, itu tidak akan mempengaruhi performa aplikasi itu sendiri, hanya menggunakan internet. Jadi walaupun datanya banyak, tapi kalau kita aksesnya lewat service, itu tidak akan mempengaruhi. Beda kalau misalnya data yang banyak itu kita simpan di local storage, itu akan mempengaruhi performa aplikasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad Nur, ketika mempunyai ArcGIS Enterprise, apakah bisa menggunakan services seperti Basemap, Places, Geocoding, dan sebagainya tanpa menggunakan sebuah API, semisal menggunakan token ArcGIS Enterprise? Terima kasih. Ya, untuk ArcGIS Enterprise bisa digunakan juga untuk melakukan geocode, menampilkan basemap seperti yang sudah tadi kita demoin. Jadi nanti kita buat suatu service yang menggunakan ArcGIS Enterprise-nya, kemudian kita di aplikasinya kita menggunakan portal URL-nya. Nah, di sana kita bisa menggunakan service-service yang seperti di ArcGIS Online sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Jerry begitu ya. Kalau kita ingin membuat aplikasi Android untuk mengupdate atribut feature di ArcGIS Enterprise, bisa dijelaskan kira-kira workflow secara ringkas dan library yang digunakan? Untuk editing feature di ArcGIS Enterprise, yang pertama itu kita ketika membuat satu aplikasi nanti menggunakan user authentication workflow. Jadi user kita login, nanti setelah login dia bisa mendapatkan konten dari ArcGIS Enterprise, kemudian pilih feature yang mau diedit. Nah, ini kita buka feature-nya, kemudian melakukan proses editing. Setelah itu ya di save. Mungkin setelah itu selesai untuk proses editing. Baik, terima kasih Mas Asrori atas jawabannya. Dengan pertanyaan tersebut juga menutup sesi pertanyaan begitu ya kita pada hari ini karena waktu yang terbatas. Jadi jika Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan atau masih ingin mengetahui lebih dalam mengenai ArcGIS Map SDK ini, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami melalui scan QR code yang tertera pada layar. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian juga bisa men-scan QR code untuk bergabung di Esri ID Community WhatsApp Group sehingga bisa memiliki atau mendapatkan update terkini mengenai aplikasi atau teknologi dari Esri. Seperti itu. Ya, ini ada informasi lainnya begitu ya. Sekedar mengingatkan, sesi DLO webinar ini juga kami rekam dan nantinya hasil rekaman akan dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga saya informasikan bahwa acara webinar Directions Live Online akan diadakan kembali pada tanggal 22 Agustus yang akan meng-highlight dan berbagi cerita dari event geospasial terbesar di dunia begitu ya, yakni Esri User Conference 2024 yang akan berlangsung pada 15 sampai 19 Juli 2024 nanti di San Diego, California. Apabila Bapak dan Ibu belum berlangganan, jangan lupa men-scan QR code agar kami dapat mengirimkan undangan webinar selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.